Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Maidanur Adiba, NPM 220010111202 akan menjelaskan materi tentang teladan dalam belajar. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester 3 mata kuliah Hadis Tarbawi yang diampu oleh Bapak Dian Muhammad Hakim. Teladan dalam belajar. Dalam kata teladan diproyeksikan dengan kata uswah yang kemudian diberi sifat di belakangnya seperti sifat hasanah yang berarti baik, sehingga terdapat ungkapan uswatun hasanah yang berarti teladan yang baik. Kata-kata uswah ini dalam 3 kali dengan mengambil sampel pada diri pada para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, dan kaum yang beriman teguh kepada Allah. Contoh teladan dalam belajar. Keteladanan yang dicontohkan Rasulullah merupakan cikal bakal lahirnya pendekatan metode keteladanan dalam pendidikan Islam yang sampai saat ini masih aktual. Metode ini bisa masuk wilayah pendidikan formal, informal dalam keluarga, maupun non-formal. Selain itu, keteladanan juga dapat ditunjukkan dalam perilaku dan sikap pendidik dan tenaga kependidikan dalam memberikan contoh tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik untuk mencontohnya. Dalam jurnal Ijtimaiyah Februari 2014, Deden Makbullah menulis bahwa Rasulullah SAW telah mencapai puncak keilmuan. Sebagai utusan Allah, beliau mengetahui hukum Al-Quran sampai sedetail-detailnya. Kemudian menyampaikan serta menjelaskannya kepada manusia. Oleh karena itu, Rasulullah SAW merupakan teladan sekaligus sumber rujukan utama dan pertama bagi segenap kaum muslimin, baik yang hidup sezaman dengannya maupun generasi-generasi kemudian. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tabrani, Nabi Muhammad SAW mengimbau segenap kaum muslim, jadilah engkau orang yang berilmu atau orang yang belajar, atau orang yang mau mendengarkan ilmu, atau orang yang mencintai ilmu, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kau akan binasa. Rasulullah Muhammad SAW adalah suri tauladan yang baik dalam berbagai hal, termasuk dalam perbuatan atau akhlak. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Ayat tersebut jelas bahwa kehidupan Nabi Muhammad adalah contoh sempurna bagi kehidupan umat manusia. Tetapi, rahmat atau keuntungan yang seutuhnya hanya untuk mereka yang kecintaannya kepada Tuhan begitu besar dan harapan dan aspirasinya terpusat semata-mata kepada Yang Maha Kuasa. Hanya kepadanya menggantungkan harapan untuk kebahagiaan akhirat dan benar-benar merindukannya di segenap pori-pori tubuh yang mampu mencontoh kehidupan Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang Nabi untuk menjadi teladan dalam semua hal sebagai hadiah bagi manusia, yaitu Muhammad Rasulullah SAW, seorang penuntunnya sempurna dengan kehidupannya yang suci dan mode yang ideal. Metode keteladanan adalah suatu metode pendidikan Islam dengan cara pendidik memberikan contoh-contoh teladan yang baik kepada peserta didik agar ditiru dan dilaksanakan. Sebab keteladanan yang baik akan menumbuhkan hasrat bagi orang lain untuk meniru atau mengikutinya. Dengan adanya contoh ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang baik dalam hal apapun, maka hal itu merupakan amaliyah yang paling berkesan
baik bagi peserta didik maupun dalam kehidupan pergaulan manusia. Metode keteladanan uswah hasanah dalam perspektif pendidikan Islam adalah metode influentif yang paling meyakinkan bagi keberhasilan pembentukan aspek moral, spiritual, dan etos sosial peserta didik. Kurangnya teladan dari para pendidik dalam mengamalkan nilai-nilai Islam menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya krisis moral. Aplikasi metode keteladanan dalam pendidikan Islam tidak hanya didukung oleh pendidik, tetapi juga orang tua dan lingkungannya yang saling sinergis. Sekian penjelasan materi kali ini. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.